Sapaan adalah langkah pertama yang bisa membuka jalan ke hati seseorang. Betapa sering orang meremehkan kekuatan dari sapaan sederhana. Padahal hal kecil ini bisa menjadi kunci untuk menciptakan kesan positif dan membangun hubungan yang lebih hangat. Lo mungkin gak sadar bahwa hanya dengan menyapa dengan cara yang tepat, perasaan seseorang bisa berubah nih. Dari sekedar kenal menjadi tertarik. Inilah saatnya lo tahu bahwa sapaan bukan hanya sekedar hai atau halo gitu ya. Ada elemen-elemen lain yang dapat menghidupkan sapaan lo, menjadi sesuatu yang membuat gebetan lo tersenyum tanpa alasan dan bahkan merasa dihargai serta diperhatikan. Nah, kebetulan di video kali ini gue punya nih 5 sapaan sederhana yang bisa bikin gebetan lu semakin suka sama lu. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Lu percaya nggak? Ada orang yang awalnya nggak suka, tiba-tiba suka hanya karena sapaan. Orang bisa merindukan seseorang lainnya hanya gara-gara sapaan. Ada juga yang gak bisa move on loh, karena selalu teringat sapaan oleh orang yang dia cintai. Dan itu nyata. Dan gue pernah bertemu dengan orang yang bercerita tentang hal ini. Jadi sekali lagi, sapaan ini gak bisa dianggap remeh ya. Lu bisa menciptakan kesan atau momen ketika lu menyapa dengan cara yang tepat. Maka yang pertama adalah sapaan personal dengan sentuhan nama. Menyebut nama seseorang bro saat menyapa nih adalah trik ampuh untuk menciptakan kedekatan emosional. Kenapa? Karena saat lu menyebut nama gebetan lu, itu bukan sekedar sapaan biasa. Itu menunjukkan bahwa lu benar-benar hadir dalam percakapan itu. Itu juga memperlihatkan bahwa dia penting buat lu gitu. Misalnya, selamat pagi Vita, semoga harimu menyenangkan. Itu kan terdengar lebih hangat gitu dibandingkan sapaan umum selamat pagi. Kenapa ini efektif? Ya karena menyebut nama seseorang bro dalam percakapan ya itu memicu respon positif di otak gitu. Nama adalah identitas dan membawa perasaan, pengakuan, serta keakraban. Jadi ketika lu menyapa dengan nama, lu menunjukkan ketertarikan pribadi yang lebih mendalam. Jadi bro ya, cara sederhana ini bisa membuat siapapun merasa lebih dihargai. Jadi mulai hari ini ya, coba deh lu ganti sapaan umum lu menjadi lebih personal. Jangan ragu menyisipkan nama gebetan lu di tengah-tengah percakapan. Tapi ingat untuk tidak berlebihan agar gak terkesan memaksakan gitu. Terus yang kedua, sapaan yang menunjukkan perhatian. Nah, gimana tuh sapaan yang menunjukkan perhatian? Sapaan yang menunjukkan perhatian berarti lu gak hanya mengucapkan sapaan, tapi juga lu menunjukkan bahwa lu memikirkan kesejahteraannya. Contohnya nih ya, hey, gimana harimu? Aku lihat kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Sapaan kayak gini nih memperlihatkan bahwa lu memperhatikan kesehariannya dan peduli dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Gak semua orang sadar pentingnya sapaan semacam ini. Ketika gebetan lu merasa diperhatikan ya, itu dia lebih mungkin merespons dengan rasa senang dan nyaman. Ini bukan hanya soal bertanya, tapi tentang menaruh perhatian pada jawaban dan membangun percakapan lebih lanjut. Para pejuang cinta, lu harus ngerti dengan menunjukkan perhatian kecil ini, lu bisa menciptakan kesan mendalam. Pastikan sapaan lu tulus dan relevan ya. Hindari kalimat yang terkesan formal atau kaku. Sederhanakan dan buatlah tetap alami. Sehingga gebetan lu merasa lu benar-benar tertarik dengan kesehariannya. Terus yang ketiga, sapaan ceria yang menyebarkan energi positif. Sapaan yang penuh energi positif itu memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hati seseorang. Saat gebetan lu nih lagi lelah atau stres gitu, sapaan ceria bisa menjadi sinar matahari kecil dalam harinya. Hai harapanku, wah ini enak banget nih sapaannya nih. Hai harapanku, hari ini jadi hari yang seru buatmu gitu ya. Atau hello, semoga harimu penuh kejutan menyenangkan. Jangan ikutin plek ketiplek kayak gue ya. Cuman lu pahami esensinya gitu. Bahwa sapaan yang penuh dengan keceriaan. Sapaan ceria itu bro menular.
Orang cenderung merasa lebih senang dan terbuka ketika berinteraksi dengan seseorang yang membawa energi positif. Sapaan seperti ini menunjukkan bahwa lu adalah sosok yang menyenangkan untuk diajak bicara, yang mampu menghadirkan senyum hanya lewat beberapa kata. Tapi tetaplah fleksibel dengan sapaan lu. Sesuaikan gaya ceria ini dengan momen yang tepat agar tidak terlihat berlebihan. Lebih tepatnya di momen dimana dia lagi stres yang kayak gue bilang tadi gitu ya. Kalau sapaan lu terdengar tulus dan tidak dipaksakan, gebetan lu akan merasakan energi lu yang menyegarkan dan menambah rasa simpatinya, bro. Terus yang keempat, sapaan dengan humor ringan. Lu tahu nggak, bro? Tertawa adalah perekat sosial yang sangat kuat. Menyisipkan humor dalam sapaan lu dapat membuat suasana menjadi lebih santai dan menyenangkan. Misalnya nih, lu sambil bercanda aja. Wah, apakah kamu penyebab cuaca jadi cerah hari ini? Gitu. Humor ringan kayak gini bisa mencairkan suasana dan membuat lu tampak lebih approachable gitu. Humor yang diselipkan di sapaan menunjukkan bahwa lo memiliki kepercayaan diri dan gak takut menjadi diri sendiri. Ini adalah cara sederhana untuk menunjukkan sisi unik kepribadian lo yang membuat lo berbeda dari orang lain. Sedikit humor bisa menjadi elemen penguat dalam membangun kedekatan. Pastikan untuk mengenal selera humor gebetan lo ya, agar sapaan lo bisa lebih mengena gitu. Humor yang tepat bisa mengundang senyuman dan membuatnya menantikan percakapan selanjutnya sama lo. Jadi, sapaan dengan humor ringan itu bisa bikin perasaan seseorang juga berubah. Lanjut ke yang kelima dan yang terakhir. Sapaan yang mengingatkan momen khusus, ini penting banget. Salah satu cara untuk membuat gebetan lu merasa spesial adalah dengan menyapa sambil mengingatkan momen atau topik yang pernah kalian bahas sebelumnya. Misalnya, hey, sudah coba makanan di tempat yang kita bahas kemarin nggak? Atau, by the way, gimana film yang mau kamu tonton itu? Sapaan seperti ini menunjukkan bahwa lu peduli dengan detail kecil dalam percakapan kalian. Sapaan yang mengingatkan momen khusus membuat percakapan tuh terasa lebih personal dan hangat, bro. Gebetan lu akan merasa bahwa lu memperhatikan hal-hal yang dia ceritakan, yang pada akhirnya membuatnya merasa lebih dihargai. Hal ini dapat meningkatkan koneksi dan kedekatan emosional di antara kalian. Menggunakan detail spesifik dalam sapaan itu juga memancing interaksi yang lebih dalam, bro. Bukan sekedar balasan singkat doang. Jadi, percakapan pun akan mengalir lebih lancar dan hubungan kalian bisa berkembang dengan lebih natural. Nah, itulah dia 5 sapaan yang bisa membuat hati gebetan lu berubah dari yang awalnya cuman kenal doang bisa jadi tertarik. Gunakan 5 sapaan ini semaksimal mungkin dengan versi kalian masing-masing. Tetap menjadi diri sendiri dan jangan terpengaruh dengan apa yang gue sampaikan di video ini. Yang gue sampaikan di video ini adalah cara bagaimananya. Nah, tetap kalian harus menjadi versi kalian masing-masing. Kesimpulannya, sapaan bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan cara untuk menunjukkan ketulusan, perhatian, dan kehangatan. Dengan mempraktekkan 5 sapaan sederhana ini, lu bisa membuat gebetan lu merasa lebih nyaman dan mulai mengembangkan rasa suka sama lu. Cobalah untuk lebih sadar dengan cara lu menyapa ya, karena terkadang sapaan yang penuh makna bisa menjadi langkah pertama menuju hubungan yang lebih berarti. Gue rasa segitu aja, semoga apa yang gue sampein bisa bermanfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gue, pengen ngobrol langsung sama gue kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong, dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang karena gue juga nggak punya duit ya.